Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di materi berikutnya yaitu sistem saraf pusat. Nah, sebelum kita mulai masuk ke dalam sistem saraf pusat, eh, kita mulai dengan evolusinya dulu. Jadi, sistem saraf itu dia berevolusi dari jejaring neuron yang sederhana menjadi otak yang kompleks. Akan terlihat jelas pada saat embriologi. Nah, di sini jadi seluruh makhluk hidup, seluruh hewan itu dia punya otak. Walaupun otaknya itu dia hanya berupa net, jadi ini adalah sel, sampai yang dia ada yang namanya primitive brain. Kemudian nanti sudah mulai ada, ini juga masih primitive brain. Ini sudah mulai kelihatan forebrain-nya. Nah, ini sudah mulai ada cerebellum, sampai akhirnya yang paling kompleks dan paling lengkap itu adalah manusia. Karena di sini ada forebrain, ada cerebellum, nanti di sini juga ada pons, medulla oblongata dan lain sebagainya. Nah, kalau kita melihat dari embriologinya, sistem saraf pusat itu dia berkembang dari neural tube. Nah, nanti kalau dilihat secara mikros, sistem saraf pusat itu dia nanti ada yang namanya substansia abu-abu sama substansia putih, white matter sama gray matter kalau di bahasa anatomi sama histologinya. Nah, di mana substansi abu-abu itu dia terdiri dari sel saraf yang tidak bermielin, dendrit, dan ujung akson. Yang nantinya bagian-bagian dari badan sel tersebut itu dia akan membentuk kelompok-kelompok yang namanya adalah nuklei. Sementara kalau yang akson-akson bermielin yang ada pada substansi putih, itu dia akan membentuk berkas yang namanya traktus. Pelindung otak itu dia ada meningen, selaput otak, kemudian ada tulang kranium dan juga ada vertebra. Meningen itu nanti dia akan terdiri dari pia mater, membran arachnoid dan juga dura mater. Mungkin lebih lengkapnya di anatomi sama histo ya. Nah, otak itu dia punya cairan, namanya adalah cairan cerebrospinal, di mana dia diproduksi oleh plexus choroideus. Cairan cerebrospinal ini fungsinya itu adalah sebagai bantal. Jadi dia sebagai proteksi. Nah, kapiler-kapiler otak itu dia akan membentuk suatu anyaman. Anyaman ini yang dia akan bisa menjadi sawar atau barier dari otak, yang fungsinya adalah untuk mencegah supaya zat-zat berbahaya atau toksik yang ada di dalam darah itu dia nggak bisa sampai masuk ke dalam otak. Nah, sumber energi utama dari neuron sel saraf itu adalah glukosa. Dia nggak bisa pakai sumber energi yang lainnya. Asam lemak itu juga dia nggak bisa pakai. Dia hanya bisa pakai glukosa. Neuron hanya bisa pakai glukosa. Ini adalah embriologi dimulai dari hari ke-10, 20. Jadi neural tube terbentuk neural plate sama neural crest. Kemudian di hari ke-23 mulai kelihatan seperti ini. Usia 4 minggu dia mulai terlihat pembagiannya. Jadi ada forebrain, midbrain, hindbrain, sama spinal cord. Kemudian di usia minggu kelima mulai ada pertumbuhan, mulai terbentuk adanya diencephalon, cerebrum, bahkan mulai terlihat adanya mata. Kemudian nanti di usia 11 minggu, ini mau masuk bulan ketiga ya, itu sudah mulai terlihat seperti ini. Nah, nanti usia 30 minggu, usia kelahiran itu sudah seperti ini, dan nanti pada saat anak-anak bentuknya akan seperti ini. Oke. Ini sistem saraf, bisa dilihat sendiri, ini CSF ya. Ini choroid plexus. Nah, ini adalah blood-brain barrier, bisa dilihat
sehingga dia nanti akan menjaga supaya zat-zat yang toksik itu dia tidak bisa sampai masuk ke dalam otak. Nah, berikutnya ada yang namanya korda spinalis. Jadi korda spinalis ini dia berhubungan dengan sepasang saraf spinalis, di mana nanti akan ada akar dorsal, kemudian ganglia akar dorsal, dan akar ventral yang masing-masing mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Kalau akar dorsal itu dia akan membawa informasi sensorik, sementara kalau yang ganglia akar dorsal itu dia isinya itu adalah badan sel sensorik, sementara kalau akar ventral itu dia membawa informasi dari sistem saraf pusat ke otot dan kelenjar. Bedanya antara dorsal dengan ventral. Jadi dorsal itu dia nerima, kalau ventral itu dia merespon. Nanti akan ada yang namanya traktus ascendens sama descendens. Dimana kalau traktus ascendens itu dia bawa informasi, kalau traktus descendens itu dia bawa respon, sinyal eferen dari otak. Kemudian nanti ada traktus propiospinal, itu dia tidak akan sampai ke organ-organ lainnya. Nah, kemudian ada juga refleks spinal. Kalau refleks spinal ini dia nggak sampai ke otak, tapi dia hanya akan berhenti di medula spinalis saja. Ini jadi ada dorsal root, ada ventral root. Kalau dorsal tadi menerima, kalau ventral tadi merespon. Ini gray matternya, ini white matternya. Nah, ini adalah spinal reflex. Maksudnya spinal reflex itu jadi ketika dia ada stimulus, dia diterima oleh reseptor, kemudian dia dilanjutkan hanya sampai di medula spinalis saja. Dia nggak sampai masuk ke otak, kemudian dia langsung masuk ke responnya bisa ke otot atau bisa ke kelenjar. Itu namanya adalah spinal reflex. Kita masuk ke otak. Jadi otak ini dia punya 6 divisi. Ada cerebrum, diencephalon, otak tengah, cerebrum, pons, dan medula oblongata yang masing-masing mempunyai fungsinya sendiri-sendiri. Nah, fungsinya ini mau tidak mau harus kalian hafalkan. Jadi kalau batang otak itu nanti dia dibagi jadi medula oblongata, pons, sama otak tengah atau mesencephalon. Nah, ada nanti formasio reticularis, di mana formasio reticularis ini adalah kumpulan neuron yang berperan di dalam fungsi vital. Kemudian nanti medula oblongata itu nanti dia untuk mengirimkan informasi antara cerebrum dan korda spinalis. Jadi bisa dikatakan medula oblongata ini adalah jembatan yang nantinya dia akan menyeberang di piramidalis. Nah, biasanya medula oblongata ini dia tidak hanya mengirimkan informasi saja, tapi dia juga mengendalikan fungsi-fungsi involunter atau fungsi-fungsi yang tidak sadar. Kalau pons itu dia sebagai stasiun pemancar informasi antara cerebellum sama cerebrum. Karena memang letaknya dia di antara cerebellum dan cerebrum, maka dia sebagai penerimanya, kemudian dia meneruskan. Apa sih itu namanya? Ya, tiang listrik gitulah. Kemudian nanti ada otak tengah. Otak tengah ini untuk mengendalikan pergerakan mata terutama, dan juga untuk mengirimkan sinyal refleks auditorik sama visual. Kemudian nanti ada cerebellum, yang cerebellum ini dia akan memproses informasi sensorik dan eksekusi gerakan. Jadi kalau cerebellum itu lebih ke arah gerakan, baik itu gerakan postur tubuh ataupun keseimbangan. Nah, di encephalon itu dia terdiri dari otak tengah tadi, talamus sama hipotalamus yang dia mempunyai fungsi yang berbeda. Kalau talamus itu dia mengirimkan dan memodifikasi informasi sensorik dan motorik menuju dan dari. Jadi dia ini pintu informasi sensorik dan motorik dari korteks cerebrum. Kalau dia mau masuk ke korteks cerebrum, maka dia harus melewati talamus dulu, baik itu informasi sensorik maupun motorik. Sementara kalau hipotalamus, ini dia bisa dikatakan master of gland. Jadi dia sebagai kelenjar utama untuk endokrin, juga untuk persyarafan otonom.
hipotalamus ini dia berperan utama di dalam homeostasis. Jadi salah satu organ tubuh yang sangat berperan terhadap homeostasis tubuh itu adalah hipotalamus. Kemudian di bawahnya hipotalamus itu dia ada hipofisis sama pineal. Letaknya di diencephalon. Cerebrum sendiri ini dia ada dua hemisfer, kanan dan kiri, yang dipisahkan oleh corpus callosum. Nanti hemisfer dari cerebrum ini, jadi masing-masing kanan sama kiri dua-duanya punya, itu ada lobus frontalis, parietalis, temporalis sama occipitalis. Di mana gray matter-nya itu adalah cortex cerebrum, ganglia basalis sama sistem limbik. Nah, ganglia basalis itu dia fungsinya untuk pergerakan, hampir sama seperti cerebellum tadi. Sementara kalau sistem limbik, nah sistem limbik ini yang membedakan kita dengan makhluk hidup lainnya, yaitu dia berfungsi untuk kognitif sama respon. Karena dibilang bahwa dia sistem, berarti tidak hanya ada satu organ saja. Dia nanti ada amigdala, ada gyrus singuli, sama ada hipokampus. Yang mana amigdala ini lebih ke arah respon emosinya, sementara gyrus singuli ini dia berperan dalam emosi dan memori, hipokampus proses belajar dan memori. Itu adalah sistem limbik. Nah, ini ya. Jadi bisa kalian lihat di sini. Kemudian ini adalah nervus cranialis. Terus ini adalah diencephalon, jadi dia ada thalamus, hipotalamus. Kemudian, nah ini gray matter-nya cerebrum itu, kalau dilihat seperti ini adalah limbic system. Jadi ada gyrus singularis, hipokampus, sama amigdala. Nah, fungsi otak. Fungsi otak utama itu adalah untuk sistem sensorik, kognitif, sama kondisi perilaku. Jadi dia untuk mengelola informasi-informasi yang ada, kemudian dia untuk berpikir dan juga untuk behavior, perilaku kita. Nah, ada yang namanya fungsi luhur, di mana fungsi luhur ini yang membedakan kita dengan yang lainnya. Kalau dalam agama kita ngomongnya adalah akal dan kolbu. Nah, itu adalah fungsi luhur. Korteks cerebrum ini dia ada area, secara garis besar berdasarkan fungsionalnya dia dibagi menjadi 3. Kalau yang lobus-lobus tadi kan berdasarkan anatomi. Kalau berdasarkan fungsionalnya itu dia ada yang area sensorik, ada area motorik, sama area asosiasi. Ini neural refleks. Nah, bedanya adalah area sensorik itu dia menerima informasi dari reseptor sensorik, di mana korteks sensorik somatik primer ini informasi yang diterima adalah sentuhan perabahan, suhu, sama sensasi-sensasi lainnya. Nah, hemisfer ini, hemisfer ini dia ada yang namanya lateralisasi cerebrum. Ini fungsi-fungsinya ya, ada frontal lobe, parietal lobe, occipital lobe, temporal lobe. Nah, ini adalah lateralisasi. Jadi kebalik deh. Kalau tangan kiri ini dia dikendalikan oleh otak kanan, sementara kalau tangan kanan dia dikendalikan oleh otak kiri. Jadi itu yang disebut dengan lateralisasi hemisfer. Kemudian tadi kan area sensorik. Nah, area sensorik itu dia nanti muaranya itu ada korteks visual, auditoris, gustatoris, ada korteks olfaktorius. Akan dibahas di divisi efren nanti. Kemudian ada juga area asosiasi. Nah, area asosiasi ini fungsinya adalah untuk mengintegrasikan informasi sensorik dengan persepsi. Misal, bagaimana kalian tahu bahwa kalian lagi megang pulpen, bahwa itu namanya adalah pulpen. Itu adalah gabungan dari sensorik. Jadi kalian memegang pulpen tersebut, kemudian kalian mengatakan bahwa itu pulpen, itu berdasarkan dari
pengalaman sensorik kalian, apa yang kalian dapatkan, informasi yang kalian dapatkan dari pulpen itu dia kayak tabung, terus dia ada isinya bisa dibuat nulis, sama persepsi. Persepsi ini, apa yang diajarkan ke kita, pengalaman kalian gitu. Mungkin dulu ada yang pernah bilang bahwa itu adalah pulpen dan itu masuk di dalam ingatan kalian sehingga kalian tahu bahwa itu adalah pulpen. Itu fungsi dari area asosiasi. Di mana persepsi itu sendiri per definisi namanya adalah, interpretasi otak terhadap rangsang sensoris. Itu dulu, kita lanjut di, eee, berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.